Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan seperti yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita telah masuk pada pembahasan yang baru terkait dengan pembahasan warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan tindakan seseorang yang berada dalam kondisi sakit. Jadi kita sudah jelaskan hukum atau hukum-hukum yang terkait dengan perpindahan kepemilikan harta ketika seseorang itu berada dalam kondisi sakit. Nah, kita sudah jelaskan bahwa sakitnya itu dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang kedua adalah sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, atau sakit parah yang menyebabkan seseorang itu lebih banyak berada di atas pembaringannya, di atas kasur, karena sudah tidak lagi mampu untuk beraktivitas. Nah, ini sudah kita jelaskan terkait dengan persoalan pemindahan harta kepemilikan dalam bentuk hadiah ataupun hibah. Nah, pada subuh hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan pembahasan bagian yang kedua terkait dengan wasiat. Terkait dengan wasiat. Nah, ini masuk dalam pembahasan sebelum kita membahas warisan. Jadi sebelum pembahasan warisan, maka para ulama kita selalu menjelaskan bahwa di antara hal yang penting sebelum pembagian warisan itu adalah persoalan wasiat. Nah, apa itu wasiat para jamaah sekalian? Wasiat itu di sini dalam kitab ini dikatakan al-wasiyatu lughatan ma'naha al-ahdu ila al-ghairi awil amr. Jadi secara bahasa wasiat itu bermakna al-ahdu ila al-ghair. Sebuah perjanjian yang ditujukan kepada orang lain. Jadi sebuah ikatan perjanjian yang ditujukan kepada orang lain. Atau dia bermakna perintah,
ya, dia juga bermakna al-amr, yaitu perintah. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama kita mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah hibatul insani ghairahu ainan au dainan au manfaatan, ya. Ala ayyamlika al-musadahu al-hibata ba'da mautil musi. Jadi para ulama kita mendefinisikan bahwa wasiat itu apa? Wasiat itu adalah hibatul insan ghairahu ainan. Hibah, sebuah pemberian, ya, sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Ya. Sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik dalam bentuk barang, ainan, benda, ya, benda, au dainan, atau utang, ya, au manfaatan, atau manfaat, ala ayyamlika al-musa lahu al-hibata ba'da mautil musi, ya. Dengan dengan konsekuensi bahwa orang yang mendapatkan wasiat itu nanti memiliki sesuatu yang diwasiatkan itu setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, sederhananya bahwa wasiat itu adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Apa bentuk pemberiannya? Bisa berupa benda, barang, ya, bisa berupa utang, ya, bisa berupa manfaat, ya, bisa berupa manfaat, di mana kepemilikan, ya, sesuatu yang diwasiatkan itu nanti berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, ya. Jadi wasiat ini memang terkait dengan kematian seseorang. Jadi wasiat itu ditunaikan setelah orang itu yang berwasiat itu meninggal dunia. Jadi dia mirip dengan hadiah, mirip dengan hibah. Tapi kalau hibah atau hadiah itu dilakukan semasa orang itu masih hidup. Perpindahan kepemilikannya terjadi di saat orang yang menghibahkan atau menghadiahkan itu masih dalam kondisi hidup. Ya. Nah, bedanya dengan wasiat adalah bahwa wasiat juga sama pemberian, tetapi perpindahan kepemilikan itu nanti dilakukan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan wasiat. Ya. Bahkan, ya, di sini dikatakan terkadang wasiat itu memiliki makna lebih umum lagi. Ya. Jadi kata wasiat, ya, bahkan dalam penggunaan kita dalam peristilahan yang dikenal di tengah masyarakat kita, ternyata wasiat itu memiliki makna yang lebih umum. Kalau makna yang spesifik seperti yang kita jelaskan tadi, pemberian kepada orang lain yang dilakukan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, tetapi ternyata tidak hanya sebatas pemberian dalam bentuk harta, ya, dalam bentuk harta. Ternyata wasiat juga memiliki makna yang lebih umum, ya, yaitu urusan atau yang terkait dengan urusan
yang disampaikan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Ya. Contohnya apa para jamaah sekalian? Ya. Contohnya kalau ada orang yang kemudian berwasiat, ya, kalau nanti saya meninggal dunia, ya, dia katakan seperti itu. Dia ingin dimandikan jenazahnya oleh fulan. Ya, jadi dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, yang mandikan jenazah saya adalah fulan. Nah, itu juga masuk dalam kategori wasiat dalam makna yang lebih umum. Nah, ya, itu masuk dalam kategori wasiat. Ya, sama-sama akan dilaksanakan setelah kematian orang itu. Atau dia berwasiat, saya mau disolatkan dan imamnya yang mensolati jenazah saya adalah fulan. Atau saya ingin dikuburkan di pemakaman ini. Iya. Nah, ini juga masuk dalam kategori wasiat. Jadi wasiat secara umum. Nah, bedanya kalau wasiat yang spesifik tadi, yang pertama itu terkait dengan harta, baik berupa barang atau ya pembayaran utang atau manfaat dari satu barang. Ya. Nah, kalau yang kedua ini dia tidak terkait dengan masalah harta, tapi juga disebut juga dengan wasiat yang menyamakan antara yang pertama dan yang kedua, makna wasiat yang spesifik dan makna wasiat yang lebih umum, bahwa semuanya itu terkait akan dilakukan setelah kematian seseorang. Jadi nanti dieksekusi, dilaksanakan ya apa yang diwasiatkan itu setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa landasan wasiat ini? Ya, apa landasan wasiat ini? Landasannya disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan atau menyebutkan kutiba alaikum, ya, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi ayat ini dijadikan sebagai landasan bahwa wasiat itu disyariatkan. Ya. Apa artinya kutiba alaikum? Ya, ini pada awalnya seperti itu, ditetapkan buat kalian idza hadara ahadakumul maut, ketika kematian itu telah mendekati. Ya. Jadi idza hadara ahadakumul maut, ketika kematian itu sudah semakin mendekat, sudah hadir. Ya, jadi kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi kalau ya seseorang itu merasa bahwa tidak lama lagi dia hidup, perasaan maksudnya, tetapi ketetapannya tetap menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, intaraka khairanil wasiyah, maka jika dia meninggalkan khairah, kebaikan di sini maksudnya apa? Harta. Intaraka khairanil wasiyah, dalam bentuk wasiat. Ya, jadi dia meninggalkan satu kebaikan, ya, kebaikan dalam bentuk berupa harta, dalam bentuk wasiat, ya, lil walidaini wal aqrabin, baik untuk kedua orang tuanya atau kaum kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan
'alal muttaqin, sebagai ketetapan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi para jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wasiat itu disyariatkan. Ya. Idza hadara ahadakumul maut, ketika kematian itu sudah dekat akan datang kepada seseorang, maka disyariatkan kepadanya untuk meninggalkan wasiat. Nah, itu dari Al-Quran. Adapun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memesankan kepada kita, memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita bahwa tidak pantas seorang muslim itu, tidak pantas seorang muslim itu bermalam 2 malam, bermalam 2 malam, melewati 2 malam. Kemudian dia mempunyai sesuatu yang pantas dia wasiatkan, kecuali wasiatnya itu dia telah tuliskan dan dia letakkan di dekat kepala. Nah, itu maksud ini hadis ini para jamaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ma haqqu mri'in muslim, sesungguhnya sesuatu yang harus diperhatikan seorang muslim, yabitu lailatain, dia bisa bermalam selama 2 malam. Maksudnya dia masih diberikan oleh Allah kehidupan. Lewat 2 malam, kemudian walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi, dan dia punya sesuatu yang dia ingin wasiatkan. Maka perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, maka seharusnya wasiatnya itu sudah dia tuliskan dan dia letakkan di dekat kepalanya, di bawah bantal. Maksudnya saking pentingnya seseorang itu meninggalkan wasiat. Jadi para jamaah sekalian, kita ini ada satu hal yang perlu untuk selalu kita ingat, terkait dengan wasiat ini. Bahkan dalam hadis ini dikatakan tidak pantas lewat 2 malam, kemudian ada sesuatu yang harusnya kita tinggalkan, kita tuliskan dalam bentuk wasiat, kemudian kita tidak tuliskan, itu tidak pantas. Terutama terkait dengan masalah utang piutang. Masalah utang piutang ini penting. Jangan sampai kita meninggal dunia, orang tidak tahu, ahli waris kita tidak tahu bahwa ternyata kita memiliki utang. Dan ini banyak kejadian karena apa? Tidak membiasakan diri untuk menulis wasiat. Menulis wasiat. Jadi wasiat ini penting para jamaah sekalian. Penting. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dan terkait dengan, apalagi kalau seseorang sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maksudnya dia merasa seperti itu, maka seharusnya wasiatnya itu sudah dituliskan. Bahkan dikatakan diletakkan di dekat kepala. Maksudnya apa? Bukan berarti harus di dekat kepala supaya mendapatkan perhatian. Oh ternyata ada wasiatnya. Ada sesuatu yang ingin diteruskan setelah kematian orang tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian, dan perkara wasiat ini telah diijma'kan oleh para ulama kita. Nah, kemudian apa saja hukum-hukum yang terkait dengan masalah wasiat? Nah, ini saya bacakan satu-satu secara singkat. Bagi seorang muslim untuk menuliskan segala hal yang terkait dengan
apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi tanggungannya. Ya, termasuk kalau ada orang yang berhutang dengannya. Ya, jadi bagus dituliskan. Ya, berdasarkan hadis tadi. Jadi dituliskan si fulan itu berhutang kepada saya jumlahnya sekian, jatuh temponya sekian. Nah, itu ditulis. Atau kalau dia yang berhutang, dia juga tulis saya punya hutang. Nah, ya, pada si fulan seperti ini seperti ini. Nah, itu ya. Jadi apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi tanggungan kita. Nah, itu dituliskan berdasarkan hadis yang kita sebagian dari harta kita. Jadi hukum asalnya wasiat itu disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Ya, hukumnya sunnah. Ya, disunnahkan untuk berwasiat dengan sebagian harta yang dimiliki. Di mana peruntukan wasiat itu ya diperuntukkan untuk kebaikan dan kebajikan. Ya. Jadi kalau kita punya harta dan alhamdulillah ahli waris kita juga sudah cukup dan kita punya harta, maka sebaiknya sebagian harta yang kita miliki itu tidak seluruhnya menjadi warisan. Ya, ada dari sebagian harta itu kita berikan dalam bentuk wasiat. Nah, ya, wasiat. Ya. Supaya apa? Nah, supaya kita berharap ada kebaikan. Ya, ada pahala yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Ya, dari hadis ya, disebutkan dalam hadis Abi Darda ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi sudusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum." Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian. Ya, sepertiga harta kalian ketika kalian menjelang wafatnya kalian, ya, menjelang kematian kalian. Ya. Supaya apa? Sebagai bentuk tambahan pada hasanat, kebaikan-kebaikan yang kalian bisa lakukan. Ya. Liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum, dan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasiat itu sebagai tambahan untuk amalan-amalan kalian. Nah, jadi para jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan disunnahkannya, dianjurkannya seseorang itu meninggalkan wasiat dari sebagian harta yang dia miliki. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya, berapa kadar wasiat itu? Kadar wasiat itu paling banyak sepertiga dari harta yang dimiliki. Ya. Sepertiga dari harta yang dimiliki. Jadi tidak boleh berwasiat dengan setengah harta, tidak boleh berwasiat dengan 3/4 harta. Paling banyak sepertiga. Bahkan ya, sebagian mengatakan di bawah sepertiga itu lebih afdal. Ya. Jadi ya, kecuali kalau seseorang memiliki harta yang banyak dan ahli warisnya menyetujui itu. Maka boleh berwasiat dengan berapa? Dengan sepertiga harta. Nah, jadi kebolehan berwasiat itu dibatasi dengan jumlah sepertiga ke bawah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika beliau sakit, ya, menjelang kematian beliau mengatakan kepada Nabi, beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia cuma punya ahli waris satu orang, ya, maka dia meminta kepada Rasulullah SAW, atasaddaq bisulusai mali ya Rasulullah, bisa enggak 2/3 harta saya sedekahkan?
Maka kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fabisyata, kalau begitu, kalau tidak bisa 2/3, setengahnya saja ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi mintanya dari atas. Kalau kita biasanya dari bawah. Kalau ini tidak. Ya Rasulullah, boleh tak saya bersedekah dengan 2/3? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fabisulus, kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Qala as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi batasan maksimal seseorang berwasiat dengan harta yang dia miliki itu sepertiga. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kurang dari sepertiga itu lebih afdal. Jadi jangan sampai betul-betul sepertiga. Nah, di sini katakan wa amma istihbabu aqall min sulus faliqaul Ibnu Abbas law anna an-nasa ghaddu min as-sulus ila rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala was-sulusu was-sulusu as-sulus was-sulusu katsir. Jadi Ibnu Abbas pernah mengatakan kalau sekiranya jangan sampai sepertiga, cukup 1/4 saja. Cukup 1/4 saja. Jadi jangan disampaikan, jangan berwasiat bahkan sepertiga. Kenapa? Karena Rasul sebaiknya jangan sepertiga. Sebaiknya kalau dia ingin berwasiat jangan sampai sepertiga. 1/4 sudah maksimal. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, isyarat bahwa seakan-akan Rasulullah mengatakan kalau bisa jangan sepertiga, maksudnya, dan itu sudah banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini para ulama kita membatasi bahwa kadar maksimal dari harta yang bisa diwasiatkan setelah kematian kita itu hanya sepertiga dari harta yang dimiliki. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan hadis tadi tidak sah seseorang itu berwasiat lebih daripada sepertiga. Nah, di sini katakan annal wasiyata la tasihhu bi aktsar min sulus ma yamliku liman lahu waris. Jadi tidak boleh berwasiat lebih daripada sepertiga jika seseorang itu memiliki ahli waris. Jadi kalau ada ahli waris kita, maka berwasiat itu paling banyak cuma sepertiga. Kecuali ahli warisnya mengizinkan. Jadi boleh lebih daripada sepertiga, tapi dengan syarat bahwa ahli warisnya menyetujui pemberian wasiat lebih daripada sepertiga. Tapi jika seseorang tidak memiliki ahli waris, jadi tidak ada lagi ahli warisnya, tidak ada ahli warisnya, tidak ada kerabatnya, tidak ada ahli warisnya, maka dia boleh berwasiat dengan seluruh hartanya. Jadi para jamaah sekalian, ketetapan wasiat itu dibatasi dengan sepertiga itu dalam kondisi seseorang memiliki ahli waris. Tapi kalau seseorang tidak memiliki lagi ahli waris, maka dia boleh berwasiat dengan seluruh harta yang dia miliki. Nah, kemudian yang kelima, di antara hal yang terkait dengan wasiat ini, tidak boleh wasiat itu dikhususkan kepada salah satu ahli waris, dan menyampingkan ahli waris yang lain. Jadi secara hukum asal ahli waris itu dapat warisan. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi ahli waris itu dapat warisan. Maka ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat lagi. Jadi orang tua itu tidak boleh mewasiatkan sebagian hartanya dan dikhususkan kepada salah satu ahli waris. Jadi para jamaah sekalian,
di sini katakan la tasihul wasiyah li ahadin minal warasah. Tidak boleh mengkhususkan wasiat itu kepada salah seorang ahli waris. Ya, berdasarkan hadis Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang berhak sesuai dengan haknya masing-masing. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris itu sudah mendapatkan haknya. Apa haknya ahli waris? Warisan. Maka tidak boleh lagi diberikan wasiat itu kepada ahli waris. Kecuali kalau hibahnya itu sudah diberikan semasa hidup, tapi hibah itu tidak boleh juga dikhususkan kepada salah satu dari ahli waris. Semuanya harus mendapatkan bagian yang adil. Nah, jadi para jemaah sekalian, jadi ahli waris itu tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia katakan, ini anak pertama saya, selain dapat warisan, dapat ini juga sebagai wasiat. Nah, itu tidak boleh. Atau salah seorang ahli warisnya dapat wasiat, ya padahal sebenarnya ada warisannya. Nah, ya, sudah mendapatkan bagian daripada warisan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak boleh berwasiat untuk sesuatu yang di dalamnya ada kemaksiatan, ada sesuatu yang diharamkan. Nah, itu jelas ya. Jadi dia tidak boleh mewasiatkan sebagian hartanya dan peruntukannya untuk sesuatu yang terlarang. Nanti kalau saya meninggal dunia, sepertiga harta saya diberikan kepada apa gitu, sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Nah, kemudian para jemaah sekalian, di antara hal yang perlu diperhatikan, ini penting dikatakan dalam buku ini, kitab ini, inna daina wal wajibat asy-syar'iyyah kaz-zakat wal hajj wal kafarat muqaddamatun 'ala al-wasiyah. Kalau seseorang itu punya utang dan kewajiban-kewajiban syariat lainnya seperti zakat, kewajiban haji dan membayar kafarah, maka ini harus didahulukan daripada wasiat. Apa maksudnya? Jadi kalau dia punya kelebihan harta, maka tidak boleh dia berwasiat terlebih dahulu sebelum dia menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya. Apa kewajibannya? Baik kewajiban kepada sesama manusia, menyelesaikan utangnya. Jadi kalau dia punya utang, sebenarnya tidak boleh dulu berwasiat. Harus hartanya dipakai untuk membayar utangnya terlebih dahulu. Atau dia punya kewajiban zakat yang belum ditunaikan, maka jangan dulu berwasiat. Bayar dulu zakatnya, tunaikan dulu zakatnya, karena itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berhaji, dia sudah mendaftar dan sudah mampu berhaji. Maka tidak boleh dia berwasiat, maka dia harus tunaikan apa dulu yang menjadi kewajibannya terkait dengan ibadah haji, meskipun dia tidak berhaji, karena dia sudah memiliki kesanggupan untuk berhaji, tinggal berangkat ternyata sakit atau maka harus dia dahulukan dulu, karena itu termasuk daripada utang. Begitu pula kafarat, kalau ada denda yang harus dia bayar dalam syariat, maka dia harus dahulukan sebelum menunaikan atau menuliskan atau sebelum sebelum wasiat itu ditunaikan. Para jemaah sekalian. Bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-dain qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penyelesaian utang sebelum wasiat. Jadi utang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum wasiat. Kalau ternyata hartanya habis untuk bayar utang dan tidak tersisa lagi untuk wasiat, bahkan tidak tersisa lagi untuk ahli waris, maka wasiat dan ahli waris itu tidak bisa jadi harus didahulukan pembayaran utang. Karena ini terkait dengan hak orang lain. Nah,
Nah, kemudian ya di antara hal yang penting untuk dijelaskan ya, diharamkan ya tuhramul wasiyah idza kana qasdul musi al-madara bil warasah. Diharamkan berwasiat kalau orang yang berwasiat itu berniat apa? Memudaratkan ahli waris. Jadi dia berwasiat kenapa? Dia tidak suka sama ahli warisnya. Jadi dia berwasiat dengan sepertiga hartanya supaya bagian ahli waris menjadi sedikit. Itu diharamkan. Ya. Jadi tidak boleh gara-gara dia tidak senang sama ahli waris, akhirnya dia berwasiat. Tapi tujuannya berwasiat bukan untuk kebaikan, tapi karena memang dia tidak mau ahli waris dapatkan hartanya. Maka ini diharamkan para jamaah sekalian, karena di dalam Al-Quran dikatakan dalam ayat warisan itu gairah mudar, bukan dengan tujuan untuk memudaratkan. Ya, jadi tidak boleh seseorang berwasiat dengan tujuan memudaratkan ahli waris supaya ahli warisnya ini tidak mendapatkan hartanya secara maksimal. Jadi dia mewasiatkan dengan tujuan itu, maka ini tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Ya. Nah, kemudian di antara hukum yang perlu diketahui, tidak ya pelaksanaan wasiat itu tidak boleh dieksekusi kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Jadi meskipun sudah dituliskan wasiatnya dan sudah diketahui wasiatnya, wasiat itu tidak boleh dilakukan kecuali dieksekusi kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Jadi berlaku mengikat wasiat itu dengan apa? Dengan kematian orang yang berwasiat. Selama dia belum meninggal dunia, maka wasiatnya tidak bisa ditunaikan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, wasiat ini tidak hanya khusus kepada orang Islam. Boleh seseorang berwasiat dan manfaat dari wasiat itu dirasakan bahkan oleh orang di luar Islam. Jadi wasiat itu tidak secara khusus untuk jadi bisa saja dia berwasiat dan peruntukan wasiatnya juga kepada orang di luar Islam. Jadi dia wasiatkan umpamanya sebagian hartanya untuk kebaikan, untuk dan kebaikan itu bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam. Jadi wasiat ini boleh secara umum. Nah, kemudian yang terakhir seorang yang berwasiat itu boleh selama belum meninggal dunia boleh membatalkan, mengurangi kadar wasiatnya. Jadi dia sudah tuliskan sebagai bentuk wasiat. Setelah itu dia tidak jadi, boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Masih terikat dengan kematian. Jadi selama dia belum meninggal dunia, dia boleh membatalkan wasiatnya, bisa mengurangi kadar wasiatnya, dan dia bisa bertindak. Jadi meskipun dia sudah tuliskan atau dia sudah sampaikan dalam bentuk wasiat, tapi selama dia belum meninggal dunia masih boleh direvisi, masih boleh direvisi. Jadi di sini katakan yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyati aw ba'dihha wa lahu naqduha. Jadi dia bisa rujuk dari wasiatnya tidak jadi, atau dia bisa batal, atau bahkan dia bisa kurangi kadar wasiat. Tadinya dia katakan sepertiga, tapi setelah itu dia bilang jangan sepertiga, seperempat saja, atau di bawah itu. Nah, itu boleh selama dia belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal otomatis, maka apa yang dia wasiatkan itu yang terikat.
Saya kira demikian para jamaah sekalian, ya, beberapa hal yang terkait dengan persoalan wasiat, ya, dan ini dijelaskan, ya, karena memang terkait dengan sebelum pembagian harta warisan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kejadian di keluarga kami tentang keharaman tadi Ustaz, wasiat yang diharamkan karena jengkel atau marah sebelum meninggal kepada ahli warisnya. Ada sebuah emas yang sangat lumayan bagus di ratusan gram. Ya, entahkah dia wasiatkan atau bagaimana Ustaz? Karena sang ahli waris itu kan agak terganggu Ustaz di orang tuanya sampai meninggal di orang tuanya Ustaz. Saudara-saudaranya ini yang di sekeliling mayit. Katanya Ustaz, katanya ini emas dia serahkan ke kami bersaudara begitu tanpa ada penyampaian ke ahli waris. Bagaimana itu Ustaz? Apakah bisa bagaimana kira-kira supaya dosa siapa yang tanggung dosanya Ustaz? Atau bisa diambil kembali, diminta kembali masih oleh ahli waris supaya dosanya tidak ditanggung oleh si pewasiat. Iya. Jadi itulah yang kita katakan tadi, bahwa tidak boleh seorang itu gara-gara tidak senang kepada ahli waris kemudian dia menghibahkan, mewasiatkan sebagian hartanya karena dia tidak senang sama ahli waris. Bahkan itu haram. Ya. Ya. Sebenci-bencinya seseorang kepada ahli waris, kalau ada yang begitu ya, maka ahli waris itu tetap harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, ya, karena bukan kita yang atur, ini Allah yang atur, ya. Ini Allah yang atur terkait dengan persoalan warisan, ya, persoalan warisan. Itu kalau warisan ya, kalau warisan. Beda lagi nanti kalau hibah, hibah itu kan semasanya, kalau warisan nanti dieksekusi setelah mati. Nah, dan tidak boleh, ya, dan kalau kita sudah bicara warisan, maka ya, kalau masih ada anak, maka yang tidak boleh bergeser itu sama sekali para jamaah sekalian dalam kepemilikan warisan itu orang tua dan anak. Ya, orang tua dan anak. Selama masih ada ini, maka yang lain itu meskipun masuk dalam kategori ahli waris, artinya berhak dapat warisan, tapi selama masih ada ahli waris, anak dan orang tua, maka yang lain itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudaranya ini harus sadar betul bahwa itu bukan miliknya, bukan miliknya, dan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kalau ternyata diambil. Kecuali kalau dia wasiatkan, tapi wasiat itu ya cukup berapa? Sepertiga saja. Cukup sepertiga saja. Kalau diwasiatkan, kalau tidak diwasiatkan, tidak ada wasiat yang tertulis ataupun secara jelas, maka hukum asalnya itu semua menjadi warisan. Semua menjadi warisan. Wallahu a'lam. Dosanya kalau itu ditahu, maka tidak boleh. Tidak boleh dia mengambil haknya itu, mengambil harta warisan milik orang lain itu haram, sama dengan mencuri. Sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh. Haram hukumnya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Mungkin ada satu bisa pertanyaan atau mungkin sekedar tambahan pemahaman untuk kita semua bahwa terkait dengan surat warisan yang umum dilakukan di tengah masyarakat itu sering jadi persoalan setelah meninggal. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga jemaah, apakah surat warisan ini perlu didaftarkan di aris misalnya, supaya di kemudian hari setelah meninggal itu memang sudah memiliki landasan hukum, ya, baik secara Quran maupun di secara hukum pengadilan peraturan di Republik Indonesia. Itu untuk penguatan bahwa surat warisan itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Memang yang mungkin yang jadi pertanyaan sedikit kapan seharusnya surat warisan itu dibuat? Maksudnya begini, karena kalau misalnya pada posisi tadi pada saat mau meninggal baru dibuat itu sepertinya sudah tidak optimal. Ya, apakah boleh dibuat jauh sebelum sebelum sakit malah misalnya, supaya itu clear semua surat isi dari surat warisan itu. Mungkin itu penjelasan. Ya. Jadi yang pertama, nanti kita bahas warisan. Warisan itu memang harta yang ditinggalkan setelah orang itu meninggal dunia, itu warisan. Ya. Dan memang setelah orang meninggal dunia, maka warisannya ketika dibagi, maka seharusnya memang mendapatkan penguatan legalitas. Kalau di negeri kita apa namanya itu, di pengadilan agama kalau nggak salah itu disahkan, disahkan itu supaya tidak saling menggugat ini ahli waris. Ini mohon maaf para jemaah sekalian, banyak kasus itu. Ini waktu saya jelaskan masalah warisan ini di salah satu masjid, muncul semua itu kasus. Dan rata-rata kasusnya itu karena bersaudara. Nah itu kenapa? Karena ya mungkin ini juga persoalan orang tua ya. Orang tua tidak mendidik atau apa, tidak menyadarkan, tidak mengedukasi. Dan yang kedua, ternyata ada hartanya yang tidak diketahui nanti setelah meninggal dunia. Itu bisa menyebabkan polemik. Maka sebaiknya memang warisan itu didaftarkan. Apalagi kalau orang miliarder yang punya harta banyak, kumpulkan memang yang diwaris, kemudian daftarkan. Nah masalahnya kalau ternyata dalam perjalanannya hartanya bertambah, pokoknya seperti saham itu kan, saham itu berkemungkinan untuk bertambah. Nah itu juga nanti kepemilikan saham itu juga harus dijelaskan dalam surat warisan. Nah yang jelas bahwa memang penting ini untuk sekarang, bahkan sangat penting didaftarkan supaya memiliki kekuatan. Kalau dulu kan orang masih baik-baik semua, maksudnya orang masih punya. Kalau sekarang bahkan sesama saudara bisa berkelahi karena persoalan warisan. Nah, maka salah satu jalannya didaftarkan. Kalau perlu notaris sangat penting. Ini penguatan. Kalau dahulu hal-hal yang tidak perlu notaris, justru sekarang butuh untuk dikuatkan secara hukum. Ini terutama bagi yang punya aset banyak. Nah, kemudian yang kedua, boleh-boleh saja
Seseorang sudah, cuma nanti jatuhnya itu dia tidak jadi warisan, dia jadi hibah di saat masih hidup. Karena warisan itu nanti setelah sebenarnya meninggal dunia. Berapa yang ditinggalkan kemudian dibagi. Tapi kalau semasa hidup sudah dia inikan, sudah dia bagikan, maka itu seperti yang kita jelaskan pada pertemuan lalu, dia masuk dalam kategori hibah. Dan saya kira itu jadi solusi supaya ahli waris ini tidak bertengkar setelah meninggalnya seseorang. Mungkin nanti kalau dia masih punya pertambahan harta, itu saja nanti yang dibagi. Adapun yang sudah selesai, sudah dibagi semasa itu. Wallahu a'lam. Cukup? Masya Allah. Pak Syukur biasanya kalau sudah ada yang lain sudah. Cukup ya? Saya kira demikian para jamaah sekalian. Pesannya tulis wasiatnya. Kalau ada utang, ada tanggungan orang, tulis memang. Tulis itu pesannya. Memang penting ini wasiat. Atau disampaikan. Disampaikan bahwa karena ini terkait dengan hak yang harus ditunaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanallah rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum